Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, saya Bambang Abu Julu, mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Fuad, Prodi PPI, Pemikiran Politik Islam. Saya telah menanyakan kepada rekan saya tentang tugas dari ibu dosen, yaitu tentang bagaimana politik dan politik dalam Islam atau pengertian politik dalam berbangsa dan bernegara, serta bagaimana pengertian politik dalam Islam. Tentunya saya sudah bertanya dengan rekan saya, yaitu disapa dengan Ustadz Hamka, yaitu Ustadz Hamka Eskom. Dia sudah menjelaskan, insya Allah sebentar di videonya, bagaimana tentang pengertian politik dalam berbangsa dan bernegara dan pengertian politik dalam Islam. Beliau adalah rekan saya yang disapa dengan Ustadz Hamka atau dikenal dengan Pak Hamka, yang insya Allah akan menjawab bagaimana politik dan bagaimana politik dalam Islam. Simak videonya berikut. Terima kasih Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai politik, ya, khususnya di Indonesia, bahwa politik di Indonesia itu merupakan suatu pembentukan, ya, atau pembagian kekuasaan, ya, di mana Indonesia meskipun mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Artinya bahwa kekuasaan eksekutif itu dipimpin oleh presiden atau merupakan sebuah kepala negara dari pemerintahan, kemudian dibantu oleh legislatif, yakni MPR maupun DPR. Kemudian juga dibantu oleh yudikatif, artinya Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Jadi secara keseluruhan bahwa hanya merupakan pembagian dari kekuasaan. Lalu kemudian bagaimana jika melihat politik dari sudut pandangan Islam? Tentu ini mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk permasalahan-permasalahan politik atau dikenal dengan siasah. Artinya Islam sangat merespon positif dalam hal ini di dunia perpolitikan. Dalam konteks Indonesia, hubungan Islam dengan politik itu menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai salah satunya asas di negeri ini. Hal ini bukan berarti menghapus cita-cita Islam dalam melenyapkan unsur-unsur Islam dalam percaturan dunia politik di tanah air. Namun umat Islam bagaimana melihat unsur-unsur atau mampu memberikan inspiratif atau inspirasi dalam percaturan politik, tergantung sejauh mana kalangan muslim mampu tampil dengan gaya-gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik untuk memetakan dan menganalisis transformasi sosial. Dalam format Islam, bahwa komitmen bangsa atau negara tidak akan hilang politik Islam konstitusional, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, presiden pertama kita, bahwa dipersilakan seluruh atau semua agama-agama yang ada di Indonesia untuk mewujudkan visi misi mereka dengan agenda-agenda dakwah dan misi agamanya di Indonesia, dengan catatan tentu sesuai dengan koridor komitmen, yaitu 4 pilar kebangsaan, antara lain Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa apabila ada yang mengatakan bahwa
Islam sudahlah, tak usah berpolitik, cukup hanya di dalam masjid atau cukup hanya mengurus agamanya. Itu menurut saya kurang bijaksana. Kenapa? Karena berpolitik adalah hal yang begitu penting bagi kaum muslim. Jika kita harus memahami betapa pentingnya mengurus urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam, terlebih memikirkan atau memperhatikan urusan umat Islam dan hukumnya adalah wajib. Di sisi lain bahwa umat Islam di Indonesia harus berkontribusi dalam menguatkan atau penguatan kehidupan kebangsaan yang bersifat fundamental, yang bersifat mendasar, seperti misalkan mewujudkan kehidupan berbangsa yang penuh dengan kedamaian, ya, memperjuangkan keadilan, ya, kesejahteraan anak-anak bangsa, ya, dan menjadikan negara bangsa Indonesia yang dihormati atau yang disegani daripada bangsa-bangsa lain. Itulah salah satu identitas dalam berpolitik di dalam Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tentu ini mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk permasalahan-permasalahan politik atau dikenal dengan siasah. Artinya Islam sangat merespon positif dalam hal ini di dunia perpolitikan. Dalam konteks Indonesia, hubungan Islam dengan politik itu menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai salah satunya asas di negeri ini. Hal ini bukan berarti menghapus cita-cita Islam dalam melenyapkan unsur-unsur Islam dalam percaturan dunia politik di tanah air. Namun umat Islam bagaimana melihat unsur-unsur atau mampu memberikan inspiratif atau inspirasi dalam percaturan politik, tergantung sejauh mana kalangan muslim mampu tampil dengan gaya-gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik untuk memetakan dan menganalisis transformasi sosial. Dalam format Islam, bahwa komitmen bangsa atau negara tidak akan hilang politik Islam konstitusional, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, presiden pertama kita, bahwa dipersilakan seluruh atau semua agama-agama yang ada di Indonesia untuk mewujudkan visi misi mereka dengan agenda-agenda dakwah dan misi agamanya di Indonesia, dengan catatan tentu sesuai dengan koridor komitmen, yaitu 4 pilar kebangsaan, antara lain Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa apabila ada yang mengatakan bahwa Islam sudahlah, tak usah berpolitik, cukup hanya di dalam masjid atau cukup hanya mengurus agamanya, itu menurut saya kurang bijaksana. Kenapa? Karena berpolitik adalah hal yang begitu penting bagi kaum muslim. Jika kita harus memahami betapa pentingnya mengurus urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam,